Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari fikih al-usrah. Kita sekarang pada lafaz al-far'u atau pada pembahasan al-far'u tsalis, pembahasan yang ketiga, i'adatu lafzin nikah fil qabul, mengulangi lafaz nikah dalam ijab qabul. Beliau mengatakan la yushtaratu i'adatu lafzin nikah awiz zawaj, tidak disyaratkan untuk mengulangi lafaz nikah atau zawaj fil qabul, dalam qabul. Wa huwa qaulul jumhur al-Hanafiyah, dan ini adalah mazhab jumhur. Mereka adalah ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Wa wajhun lisyafi'iyah, dan salah satu di antara fikih Syafi'iyah. Wa dzalika li'annahu sarihun fil jawab, yang karena itu dia itu sudah tegas dalam menjawab. Fasahha kama fil bai', maka sah, yakni sebagaimana dalam jual beli. Jadi pembahasan yang kita bahas dalam pertemuan yang kemarin, pembahasan yang pertama itu adalah nikahkan pakai lafaz nikah atau zawaj, dan itu sah ijma'an. Yang kedua, menikahkan tapi tidak menggunakan lafaz yakni nikah atau zawaj, dan itu yang kita bahas kemarin. Terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Penulis kitab ini membolehkannya, menguatkan untuk yang mengatakan boleh, tapi jumhur para ulama mengatakan tidak sah. Bahasan yang ketiga sekarang adalah apakah dalam qabul, kita katakan ijab itu ucapannya wali, qabul itu penerimaan dari suami. Apakah harus mengulangi lafaz nikah tatkala seorang wali mengatakan angkahtuka atau zawwajtuka, atau digabung angkahtuka zawwajtuka binti, yakni bimahari kada, saya nikahkan, saya kawinkan kamu dengan putriku dengan mahar sekian, misalkan begitu ya. Kemudian qabulnya sang suami, apakah harus mengatakan qabiltu nikahaha, ataukah sah seandainya mengatakan qabiltu tok? Ini pembahasan yang dibahas oleh beliau. Apakah tatkala dia mengatakan qabiltu tok, qabiltu gitu aja, itu sudah dianggap sah, ataukah harus mengulangi lafaz qabiltu nikahaha wa tazwijaha, begitu. Mazhab jumhur para ulama, yani, dan diantara itu adalah ucapan sebagian Syafi'iyah, jadi mazhabnya Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan salah satu di antara mazhab Syafi'iyah, lafaz qabiltu tok cukup. Naam, itu cukup. Jadi qabil itu cukup. Tapi memang ada sebagian ulama itu yang harus tegas mengatakan lafaz nikahaha. Karena apa? Dalam akad nikah itu akad yang butuh ekstra hati-hati. Jadi kaidah dalam fikih pernikahan, akadnya itu harus ekstra hati-hati. Kenapa? Al asal fil furuj at-tahrim. Hukum asal, yani farjinya wanita itu haram, tidak boleh dihalalkan kecuali yakin kehalalannya. Maka karena lafaz qabiltu gitu aja, itu masih ada kemungkinan qabiltu apa nih? Yani qabiltul bai', apa qabiltu ini, apa qabiltu apa? Untuk menghilangkan semua yani syakwa sangka itu, maka tegasnya mengatakan qabiltu nikahaha. Begitu ya. Tapi dalam kaidah sebuah akad, yani qabul itu ngikuti ijab. Ijabnya apa? Qabulnya ya ikut. Tatkala dalam akad jual beli, saya jual
Yani sepeda ini dengan harga, saya jual sepeda motorku ini kepadamu dengan harga sekian. Lalu penjawab mengatakan, "Nggih." Maksudnya, "Nggih, saya beli motor dengan harga sekian." Meskipun nggak ditulis, meskipun nggak disebut. Kata para ulama, as-su'alu mu'adun fil jawab. Soal pertanyaan itu terulang dalam jawaban. Jadi al-ijab mu'adun fil qabul. Ijabnya itu terulang dalam qabul. Meskipun dia hanya menggunakan lafaz na'am, nggih, iya, saya terima gitu toh, maka lafaz lengkapnya terulang sebagaimana yang ada dalam ijab. Tapi memang untuk kehati-hatiannya, untuk sreke, tegak geger wong boleh aja kok. Maka enggak apa-apa menggunakan yang sudah lumrah dipakai di negeri kita. Ingat ya, para hadirin azanillahu yakum. Fikih-fikih yang kita pelajari ini itu hanya untuk deteksi bahwasanya kalau nggak begitu tetap sah. Tapi yang sudah berjalan di negeri kita itu sudah bagus, nggak usah dirubah-rubah gitu loh. Jadi yang sudah berjalan di negeri kita dengan lafaz angkah tuka wa zawwajtuka, yani binti makhtubatakal karimah fulana untuk bawa ngono ya. Kemudian jawabannya itu qabiltu nikahaha wa tazwijaha, panjang, itu hukumnya sah ittifaqan. Makanya tidak perlu diganggu gugat. Tapi untuk satu kajian fikih, apakah akad nikah mesti begitu? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak mesti semacam itu. Tapi akad nikah dengan cara semacam itu sudah benar. Kadang-kadang sebagian teman itu senengan gegeran kok. Sing aneh-aneh, boleh sing aneh-aneh kok. Senengannya itu gegeran. Sesuatu yang memang sudah lumrah dan secara fikih itu boleh. Maka enggak usah lah buat yang aneh-aneh. Enggak usah buat yang aneh-aneh, kecuali hanya untuk satu kajian ilmiah. Jadi untuk sebuah kajian yani ilmiah. Kalau enggak, maka itu kan jadi masalah tersendiri dalam yani dunia ilmiah. Jadi masalah tersendiri dalam dunia ilmiah. Nah, al-matlab ats-tsani. Masalah yang kedua. Baik. Al-matlab ats-tsani ittihad majlisil ijab wal qabul. Majelis ijab dan qabul itu harus satu. Harus satu. Al-far'ul awal ishtiratu ittihadi majlisil ijab wal qabul. Disyaratkan ijab dan qabul itu satu majelis. Ishtaratu ittihadu majlisil ijab wal qabul. Disyaratkan ijab dan qabul itu satu majelis. Wadzalika bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ati. Yang demikian itu dengan kesepakatan imam yakni para mazhab ulama mazhab 4. Al-Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabilah. Wadzalika li'anna 'adamar rad fil majlis i'radun anhu asbaha ma law raddahu. Dalilnya, alasannya karena tidak dijawab langsung dalam satu majelis itu dianggap berpaling dari menjawab, dan itu mirip-mirip dengan seandainya dia tidak menjawab sama sekali, dengan seandainya dia itu tidak ini menjawab sama sekali. Jadi para ikhwan azanillahu yakum, ijab dan qabul itu satu rangkaian, dan namanya satu rangkaian itu harus apa? Harus berkelanjutan, harus mualah gitu kalau istilah fikihnya, harus lanjutan, berkesinambungan. Enggak boleh diputus dengan pemutus yang secara uruf itu sudah dianggap tidak menjawab. Jadi ada 3 gambaran dalam masalah ijab dan qabul. Satu, langsungan, jelas itu. Engkah tuka wa zawwajtuka bima hari kadza halan, qabiltu, langsung ya. Itu jelas sekali itu. Yang kedua, kalau putus dan putusnya itu sudah dianggap bahwasanya yang berikutnya nggak jawab yang pertama. Jadi
ada wali itu ngomong angkah tuka binti fulana dengan dirimu dengan mahar sekian. Pas ngomong halan, HP ini tuh kering ngono. Dibuka ternyata dirut, direktur utama perusahaan dia. Ngomong, "Pak, sepunten nggih?" Kula jawab, "Direktur Rin." Ngono. Akhirnya ngobrol 5 menit. Ngobrol 5 menit, bar ditutup, bar salam, langsung qabil tu. Maka ijab qabul itu enggak sah. Karena antara ijab sama qabul putus. Yani antara ijab sama qabul itu putus. Karena obrolan itu telah memutus ijab. Sehingga tatkala dia ngomong qabil tu, jelas-jelas itu enggak sah. Atau gambar lain, pada waktu ijab itu qadar lepas kebelet pipis. Ngono ya kok bermen ngono. Yani waktu halan ngono ora kuat nahan pipis ngono. "Pak, sepuntene kula pipis riyin." Ngono ya. Tinggal pipis ngono ya. Tinggal pipis, oleh 1 menit 2 menit balik langsung qabil tu. Maka qabil tunya enggak sah. Yani qabil tunya enggak sah. Kalau walinya mau ngulangi ya alhamdulillah, gak mau ngulangi wis gak sido nikah. Ngono. Wis tak enak-enak ana akad sampe tinggal pipis wis gak sido. Ya ora sido nikahi. Karena qabil tu tadi setelah pipis baru qabil itu enggak sah, pasti enggak sah. Ini pasti, ini tidak sah. Lah, begitu juga. Yani begitu juga dengan kalau tidak satu majelis. Ingat ya, pembahasan ini tidak satu majelis itu tanpa alat loh ya. Kita bahas ini adalah fikih lama, fikih turas, fikih salaf. Jadi tanpa alat, jadi si bapaknya itu di ruangan ini, terus si mantan laki-laki itu di kono, sekolah kono, pondok. Ini qabil tu nikah, tazwijah, qabil tu angkah tu gitu. Terus ono sing ngandani, dengar ini ono sing mlaku rono. Pun Mas, bapak wis ijab dan sampean qabul ngono. Ya enggak sah wong ngono mlaku ni rono ado. Ngono ya. Makane rono ado. Makanya para ulama kita mensyaratkan ijab dan qabul itu harus satu majelis, berada di tempat yang sama sehingga memungkinkan untuk ijab langsung qabul. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, kalau ada pemisah yang ringan. Ada pemisah yang ringan. Pemisah yang ringan itu jika dianggap tidak memutus ijab qabul, maka tetap sah. Atau pemisah itu tidak bisa dihindari. Ini tidak bisa dihindari. Harus ada. Misalkan pemisah itu ringan. Pemisah itu ringan biasanya kalau negeri kita itu adalah mindah mik. Iku nih kakean gaya. Akad dipakai mik barang. Ini pakai mik ngono ya. Mindah teko cekel karo apa? Ini si bapak terus dipindah ning si ini suamine gitu ya. Ada jeda dikit tapi ini itu jeda ringan. Itu jeda ringan. Maka akad semacam itu tetap sah. Ini akad semacam itu tetap sah. Yang paling bagus ya ben gak gawe masalah, gawe mik loro atau sekalian gak pakai mik. Sing paling enak ya gawe mik loro. Paling cepet itu. Paling enak. Enggak ke apa itu? Enggak ngomik ya enggak apa-apa. Juga enggak apa-apa. Tapi seandainya harus pindah, maka pindah itu ringan. Atau diselai dengan watu. Jadi arepin jawab pun keselak. Watu itu berapa menit toh? Berapa menit? Watu sampai 1 menit ya mati lah. Ya watu ya pirang-pirang detik. Ya 10 detik, 5 detik gitu tak jenenge watu. Itu dikatakan para ulama ada pemisah tapi apa ya bahasanya mereka tuh? Pemisah yang enggak bisa dihindari jenenge watu lah piye. Atau penjawab pun bersin. Nah, atau yang semisal itu maka pemisah-pemisah yang semacam itu tidak mengganggu akad. Jadi tidak mengganggu akad. Begitu. Jadi intinya disyaratkan ijab dan qabul itu harus fi majlisin wahid. Fi majlisin wahid. Al-far'u tsani aqdun nikah al-mu'allaq ala amrin mustaqbal. Akad nikah yang dikaitkan dengan perkara yang akan datang. La yasihu ta'liqu 'aqdin nikah ala amrin mustaqbal. Enggak sah
mengkaitkan akad nikah dengan perkara yang akan datang. Wa dzalika bittifaqil madzahib al-fiqhiyatil arba'ah. Ini dengan kesepakatan ulama mazhab 4, yakni mazhab 4 Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Wa dzalika lil ati, karena hal berikut ini. Awalan, li'anna nikah la yahsulu bihi tamalluku ma'al idhafati li zamanin mustaqbal. Karena nikah itu tidak bisa untuk menjadi saling memiliki kalau dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Tsaniyan li'annahu aqdu muawalah. Karena itu adalah akad muawalah. La yasihhu ta'liquhu ala syartin mustaqbal. Tidak sah jadi untuk dikaitkan dengan syarat yang akan datang, kal bai', semacam jual beli. Perhatian Allah wa iyyakum. Pembahasan ini maksudnya itu apa? Pembahasan ini di negeri kita nggak ada ya, tapi di kajian-kajian fikih ya dibahas saya. Kajian fikih itu pos yang dibahas. Jadi apa hukumnya kalau ada seorang bapak terus ketemu sama ngobrol di pinggir jalan kayak atau apa gitu. Kemudian dia ketemu sama salah satu ikhwan di masjid, ngobrol kok pena, bocah yo ganteng, yo pena, yo enak gitu. Kepengin untuk nikahkan dengan putrinya. Telepon karo bojone, gak diangkat-angkat. Jadi HP-nya bojone ngedrop paling gak diangkat-angkat. Tapi dia ingin untuk menikahkan dengan putrinya. Lalu dia itu mengatakan, "Ya akhi, zawwajtuka binti fulanah bimahari kadza idza radiyat ummuha." Jadi saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar sekian, tapi nek ibuke gelem ya, ngono. Nek ibuke gelem, nek koyo kuwabermen akad kaya koyo ngono. Nek ibuke gelem. Lalu sang laki-laki itu mengatakan qabiltu nikahaha. Jadi saya terima. Pertanyaan, apakah akad ini sah? Kan setelah itu terus bisa toh. Terus bapak itu mulai sampai di rumah 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian gitu kan sampai rumah. Ngomong, "Dek, aku mau ketemu bocah wapi." Nah terus tak nikahno karo anak kita. Tapi akadku in radiyat ummuha. Nah sampean ridho apa enggak? Ngono ya. Ini piye to bocahe ngene. Oke, kula ridho, misalkan gitu ya. Pertanyaannya, apakah akad yang tadi sah dengan ridhonya ibunya ataukah harus ngulang? Akad. Akad nikah harus diulang. Ini akad nikahnya. Jadi masalahnya adalah bukan masalah seandainya nikahnya itu diulang. Tapi masalahnya seandainya nikah enggak diulang, kemudian cukup apa dengan akad yang sebelumnya. Apakah nikah itu sah atau tidak? Beliau mengatakan enggak sah, dan ini mazhab kesepakatan para ulama 4. Kesepakatan mazhab 4, jadi mereka mengatakan tidak sah yang semacam itu, atau dengan bahasa lain. Yani saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar sekian. Yani apabila datang tahun baru. Tahun baru kan saya pelang dino. Saya 5 dino ya. Jadi saya 5 dino. Yani apabila datang tahun baru. Kemudian laki-lakinya ngomong, "Qabiltu nikah." Nggih. Kalau sekarang pasti belum suami istri, karena kan kaitannya dengan tanggal 1. Pertanyaannya, begitu tanggal 1, apa secara otomatis jadi suami istri atau harus ngulang? Yani akad nikah yang dikaitkan dengan perkara-perkara yang akan datang itu enggak sah. Jadi harus apa? Mengulang ijab qabulnya. Tapi kalau saya panjangkan, ra ono contone di negeri kita. Ono contone to? Ya ora ono contone. Wong laki bapak nikahkan putrinya gak ngomong-ngomong sama siapa? Istri, gak ngomong-ngomong sama bapak, sama ibunya aja gawe masalah kok. Ini sampeyan misalkan arepe nikahno putri, gak ngomong karo bojone. Atau ngomong karo bojone tapi gak ngomong karo bapak sampeyan, gak ngomong karo mertua, lah dadi masalah. Jadi padahal yo secara fikih yo sah, secara fikih yo sah, tapi kan yo kurang ajar. Jadi tidak semua masalah syar'i itu dibangun di atas fikih.
Jadi kajian-kajian fikih itu adalah salah satu di antara kajian syariat. Tidak semua masalah syar'i itu dibangun di atas fikih. Ada adab, ada akhlak, ada muru'ah, ada maqasidus syariah, ada maslahah, yani maqasidiyah, ada ini, ada itu. Dan itu diramu jadi satu kesatuan untuk membangun sebuah fatwa. Tapi ini ngaji tetap ini kajian adab, ini kajian fikih, ini kajian apa? Ini kajian itu. Letak permasalahan sebagian asatidzah itu kadang-kadang adalah seakan-akan fikih itu satu-satunya. Begitu ditanya dengan masalah fatwa, dimintai fatwa, dijawab murni dengan masalah fikih. Akhirnya buradul lapangan. Jadi Ustaz, saya jadi anak laki-laki Ustaz. Saya itu pengen nikah dengan seorang perempuan. Saya tahu kalau bapak sama ibu saya tak kasih tahu, nggak akan mengizinkan. Apa hukumnya kalau saya nikah tanpa ngasih tahu bapak sama ibu? Apa jawabannya? Nanti bapak sama ibu tak undang, ini walimahan. Anak pernah ditanya seorang mahasiswa Libya, tak marah ya bisa-bisa. Ini, saya udah nikah Ustaz. Bapak sama ibu nggak tak kasih tahu. Ini kenapa? Gini. Tapi walimahnya itu tak undang Ustaz. Kurang ajar tuh. Ini. Ustaz kan sah ya akhil aziz. Ngono. Apakah antum kira bahwasannya Islam itu dibangun di atas fikih tok? Fikih itu hanya salah satu cabang syariat. Fikih itu hanya salah satu cabang syariat. Di sana ada adab, di sana ada muru'ah, di sana ada maqasid, di sana ada apa. Makanya bedakan antara ngaji fikih dengan fatwa. Fatwa itu asal lain. Fatwa itu jadi masalah lain. Kacau balau kalau kemudian fatwa itu dibangun di atas satu cabang, yani cabang ilmu. Sedangkan fikih sendiri itu nggak bisa sempurna kalau nggak menguasai 5 cabang wajibnya. Karena fikih itu ada 11 cabang. Fikih itu dianggap sempurna apabila menguasai 11 cabangnya. Tapi dari 11 cabang itu yang wajib itu 5. Fikihnya sendiri, usul fikih, yani qawaid fikihiyah, maqasidus syariah sama furuk fikihiyah. Ini ilmu wajib kalau mau dianggap faqih. Ini ilmu wajib. 5 cabang ilmiah ini wajib dikuasai kalau mau mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang ngerti fikih. Lah nek baru belajar fikihnya tok. Usul fikihnya mentah, qawaid fikihnya mentah, maqasidnya mentah, furuk fikihnya mentah. Jenengan itu baru ki ngerti apa ya? Joboi fikih. Belum ngerti fikihnya. Baru ngerti joboi fikih. Apa meneh fikih gak katam. Iku tambah ruwet ngono ya. Aku paling jengkel dengan sebagian ikhwah yang fikih gak pernah ngatamkan satu kitab terus berani berfatwa. Nah, itu kacau balau dunia ilmiah. Banyak dunia ilmiah itu kacau balau dengan orang-orang yang semacam itu. Kenapa? Itu ya wong apa ya? Jadi kok terus Jadi intinya semacam ya kekacauan ilmiah itu banyak dibangun di atas yani ikhwah yang semacam itu. Bedakan antara ngajar sama fatwa. Fatwa itu dunia lain, dunia alam ghaib. Fatwa itu dunia lain, bukan dibangun di atas satu masalah. Yani ilmiah kayak tadi. Kalau kemudian jawabannya gak apa-apa, sah kok. Lah kepiye sampean itu? Ya sahnya sah, tapi kurang ajar sampean wong tua itu sing gak menjadikan gak karu-karuan. Jadi kekurang ajaran kepada orang tua dan macam-macam itu membuat masalah itu enggak karu-karuan. Begitu ya. Jadi intinya kembali ke masalah yang kita bahas. Masalah ini enggak ada prakteknya di negeri kita. Jadi ada beberapa fikih itu yang kondang di Timur Tengah tapi enggak ada prakteknya di negeri kita, sebagaimana banyak masalah fikih itu yang kondang di negeri kita tapi enggak ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada banyak masalah fikih itu yang kondang di kitab-kitab fikih tapi enggak dipraktekkan di negeri kita. Kono praktek. Contoh zihar. Insyaallah nanti akan kita masuk zihar. Zihar itu dalam dunia fikih nikah itu termasuk masalah-masalah besar. Tapi di negeri kita ra ono praktek. Contoh kalau dalam fikih thaharah misalkan masalah al-mashu 'alal khuffain. Itu masalah besar dalam dunia fikih dan perhelatannya besar, perdebatannya besar. Tapi di negeri kita ra ono praktek. Maksudnya ra ono praktek salat nggawa sepatu. Jadi
Ini Masjidil Haram akeh wong salat nggo sepatu. Ini negeri kita ora ono. Kita itu ora ono. Sebagaimana kebalikannya, ada banyak masalah fikih yang itu kondang di negeri kita tapi enggak ada pembahasan di kalangan para ulama. Contoh gono gini. Gono gini itu di antara fikih-fikih kondang di negeri kita. Tapi sampean ndoleki fikih gono gini di kitab fikih, di kitab faraidnya para ulama sampai mencret ora ketemu. Kenapa? Nah, ini sampai mencret itu gak ketemu. Kenapa? Karena nggak ada pembahasan tentang amwal mustarakah, harta milik berdua suami istri. Makanya kalau kebagian kalangan, sebagian ikhwas saya tidak kadang-kadang itu gak ada fikih gono gini. Ya tadi lelucon ilmiah. Ini gara-gara di kitab faraid gono pembahasan, ini gono gini. Ya bener gitu loh, bener. Tapi pembahasan gono gini itu bukan di faraid munculnya. Pembahasan gono gini itu di pembahasan amwal mustarakah. Harta milik berdua. Harta milik berdua. Dan itu adanya di fikih al-amwal. Fikih muamalah. Jadi begitu pembahasan yang ada. Ininya kembali ke semacam itu. Baik. Al-far'u tsalits. Aqdun nikah biwasailil ittisalil hadits. Akad nikah dengan alat komunikasi modern. Akad nikah dengan alat komunikasi modern. La yajuzu aqdun nikah 'abra wasailil ittisalil haditsah. Tidak boleh akad nikah dengan menggunakan alat komunikasi modern. Kal hatif wa nahwihi, kayak telepon dan yang semisalnya. Wa huwa qararu majma'al fiqh islami. Ini ketetapan dari lembaga fikih Islami. Wa huwa ma aftat bihi lajnatud daimah. Ini fatwakan oleh Al-Lajnah Daimah wa dzalika lima fi syari'ati min inayatin bi hifdzil furuj wal a'rad. Demikian itu karena Islam syariat itu sangat memperhatikan menjaga farji dan menjaga kehormatan. Wal ihtiyat lidzalika aktsar min al ihtiyat li ghairiha. Dan sikap hati-hati dalam masalah ini lebih besar, lebih banyak dibandingkan kehati-hatian dalam masalah yang lain. Min uqudil muamalat, dari transaksi-transaksi muamalah. Hatta la ya'batha ahlul ahwa, sehingga tidak dijadikan bahan permainan oleh orang-orang yang mengekor hawa nafsu ahlul ahwa. Wa man yuhaddithuhum anfusuhum bil hisyi wal khida, dan orang-orang yang tergoda untuk berbuat penipuan. Tab. Walidhanazanillahu wa iyyakum. Apa konsep atau apa gambaran akad nikah pakai alat modern? Ini fikih baru, ini fikih kontemporer ya. Fikih yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Fikih yang ada di zaman Rasulullah, akad nikah itu ya akad nikah langsung atau wakil. Jadi walinya langsung sama suaminya langsung atau wakil. Insyaallah nanti kita bahas. Seiring dengan perkembangan zaman, maka Allah memberikan taufik kepada para ilmuwan untuk menemukan cara bisa komunikasi dengan orang dari jarak yang jauh. Dari jarak yang jauh. Dengan alat-alat yang ada zaman sekarang. Lalu muncul masalah fikih. Bagaimana kalau akad nikah menggunakan alat-alat yang semacam itu. Alat-alat yang semacam itu. Ingat para hadirin azanillahu wa iyyakum. Kalau sudah bicara fikih kontemporer, itu pembicaraannya adalah tentang tasawwur al-masalah, gambaran kasus. Dan kalau ada seorang alim yang berfatwa, maka perlu dilihat fatwa dikeluarkan tahun berapa. Itu sangat menentukan keautentikan fikih. Jadi kayak begini. Fatwa Majma' Fiqh Islami itu adalah satu komite fikih internasional yang mereka itu berfatwa tahunan, mereka itu daurah gitu ya. Tahunan ulama-ulama fikih dunia kumpul jadi satu di Mekah kadang-kadang di Jeddah. Fatwa ini dikeluarkan di tahun 1410. Daurahnya mereka mengadakan daurah tanggal 17 sampai tanggal 23 Sya'ban 1410. Berarti 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Antum bisa gambarkan kondisi alat komunikasi modern 13 tahun yang lalu itu kelas-kelas apa? 13 tahun yang lalu. Sudah ada video call? Belum. Ada Zoom?
Belum. Skype? Belum. 13 tahun yang lalu itu alat modern, alat komunikasi modern kelas-kelas apa? Skype. Skype sudah ada ya? 13 tahun yang lalu. Yakin? 13 tahun yang lalu itu anak-anak yang umur 13 itu Bilal. Si Bilal. Tatkala lahirnya Bilal. Tayyib. Kira-kira 13 tahun yang lalu. Lajnah Daimah enggak menyebutkan tanggal. Enggak menyebutkan tanggal. Al-Kulin. Perlu dicek ke kitab aslinya tanggalnya tanggal berapa. Kenapa ya, Ikhwan? Kita hidup di zaman perubahan. Jadi perkembangan teknologi di zaman kita itu cepat sekali. Itu cepat sekali. Sesuatu yang kemarin sudah menjadi teknologi paling hebat, tahun ini ketinggalan zaman. Wes ketinggalan zaman. Tahun kemarin ini sudah sistem paling bagus, tahun ini wes belakangan. Perkembangan teknologi sangat cepat untuk zaman kita sekarang ini. Makanya yang perlu dilihat adalah kenapa fatwa itu muncul. Secara umum saya katakan bahwa akad nikah menggunakan alat modern itu gambarannya adalah satu di Ngoloan, satu di Jakarta misalkan. Lalu melangsungkan akad nikah, walinya ada di Ngoloan, suaminya ada di Jakarta. Menggunakan alat modern telepon atau alat-alat modern yang ada. Alat-alat modern yang ada. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Banyak di antara para ulama modern, ulama mu'asirin yang mengatakan akad nikah semacam itu enggak sah. Enggak sahnya menggunakan dua alasan. Alasan yang pertama, alasan al-asal fil furuj at-tahrim. Hukum asal farji itu haram. Farji itu haram. Tidak boleh dihalalkan kecuali kalau yakin seyakin-yakinnya akad nikah itu sah. Yakin seyakin-yakinnya kalau akad nikah itu sah. Yang kedua, sedangkan akad nikah pakai HP, telepon, itu masih ada kemungkinan terjadi penipuan. Yang jawab itu ternyata orang lain latihan ganti suara, misalkan gitu ya. Latihan yang ganti suara. Kan ono to wong itu winter suara, papat suara limo gitu. Sebenarnya yang jawab itu bukan calon mantunya, tapi orang lain. Orang lain yang ganti suara atau yang ini semisalnya. Karena kemungkinan penipuan pakai ganti suara atau pakai rekaman atau pakai ini itu muncul ada, maka hal semacam itu mereka haramkan untuk tindakan kehati-hatian. Untuk tindakan kehati-hatian. Sebagian ulama mengatakan sah saja. Yang penting kan ijab sama qabul, dan memang telah terjadi ijab sama qabul. Memang telah terjadi ijab sama qabul. Sang wali mengijabkan, sang suami mengkabulkan. Jadi diskusi ilmiahnya para ikhwah itu adalah berapa persenkah ada ketidaksahan menggunakan alat modern. Ada berapa persen unsur bahwa alat itu bisa digunakan untuk penipuan. Misalkan menggunakan teknologi modern, pakai Zoom atau pakai video call. Yang sekarang ini ya, kalau zaman dulu kan telepon itu masih bisa ditipu pakai ganti suara. Kalau sekarang pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai video call gitu ya. Jadi
sang akad nikah itu di sini ada banyak orang, ada wali, ada Pak KUA, jadi begitu. Kemudian di depannya itu ada monitor, banyak ada monitor. Sang calon suami itu asli segoloan, tapi manggon di Jakarta. Karena ada satu kondisi dia nggak bisa datang pada waktu hari hanya, bisa jadi sakit di rumah sakit. Sebenarnya sudah dilakukan, insya Allah akan datang hari itu 3 hari sebelum hari H mau datang, qadarullah kecelakaan sehingga harus ke rumah sakit. Sudah kadung diundangi jamaah, sudah kadung apa, jadi apa tamu-tamu undangan sudah kadung diundangi, dibatalkan kan nggak mungkin. Sehingga jalan yang bisa dilakukan adalah pakai ini, mendatangkan video, yang di sana juga pakai video. Sebenarnya keluarga ini masyarakat Ngoloan misalkan sudah kenal orang ini, kenal suarane, kenal wajahnya, kenal ngene gitu ya. Tapi sekarang posisinya ada di Jakarta. Begitu layar dibuka, kemudian sana dibuka, ngobrol dulu. Ini gimana kabar sampean? Kecelakaan ini mentok. Wis di rumah sakit apa di rumah? Terus di rumah sakit, Pak. Nggih sepunten nggih. Masya Allah, wonten Pak D, wonten Pak Ale, wonten. Jadi kenal semua. Jadi dia di Jakarta tapi majelis apa itu? Majelis yang ngumpul di Golaan itu kenal kabeh. Sebutannya Pak D, sebutannya Pak Le. Saya nggak bisa datang, harus datang. Dan ini harus nikah pakai semacam itu. Dalam kondisi semacam ini ya, Juan, ada kemungkinan nggak sah pernikahan. Ada kemungkinan terjadi penipuan. Ono gambare. Kemudian yang di Jakarta itu nyapa semua orang di sini. Ini siapa aja yang datang itu tolong kameranya diputer, diputer. Oh, masya Allah, ada Pale. Ono bule, ono Pak D. Jadi sak ruangan Golan itu disapa satu-satu. Calon walinya itu mengatakan, "Nah sampean karo sapa di sana?" "Ini sama 5 orang." Coba diputer ini kameranya atau dilebarkan kameranya. Oh, ada fulan. Itu karena mereka aslinya itu masih kerabat, jadi masih keluarga atau masih kenalan gitu. Kemudian sudah siap akad nikah ya? Telepon Pak. Ini Pak itu, Pak KUA. Akad nikah dilangsungkan. Ada kemungkinan nikah itu enggak orang aslinya dalam kondisi itu dengan alat yang sekelas itu loh. Adakah kemungkinan bahwa yang dikhawatirkan para ulama itu terjadi? Bahwasanya yang jawab itu orang lain, yang nerima itu orang lain, cuma pindah latihan suara gitu atau yang semisalnya. Ada kemungkinan? Kecil sekali, hampir nggak ada. Kecil sekali. Adanya di mana? Kalau ada, kecilnya itu di mana kira-kira? Pakai? Kalau itu video bisa diudik-udik. Jadi alat modern sekarang itu bisa aja. Jadi wong wis mati, tiba-tiba urip, ngomong meneh, itu sangat bisa kalau zaman sekarang. Makanya potongan-potongan video zaman sekarang itu gak usah dipercaya terlalu kuat. Kenapa? Ya bisa jadi orang itu jadi membuat potongan video yang benar-benar kayak asli padahal enggak. Makanya kan dalam dunia kepolisian, jadi alat apa itu ya, bukti video itu enggak sah kecuali video asli. Wis ditransfer, wis dikirim, wis di apa itu enggak sah. Kenapa? Bisa edit. Itu bisa harus video yang asli. Jadi CCTV-nya itu CCTV mana itu yang diambil. Ini tuh yang diambil. Itu pun tanggal nggak boleh berubah. Ini tanggal ono perubahan berarti itu sudah nggak asli. Karena dunia modern, ya dunia modern, dan dalam dunia kepolisian ada alat untuk mendeteksi ini sudah keedit atau belum. Ini sudah diedit atau belum. Alakulin semacam itu. Kalau anda secara pribadi lihat alat komunikasi modern yang dipakai. Kalau kemungkinan terjadi kesalahan itu tidak ada atau sangat minim, maka untuk mengatakan sah lebih dekat. Tapi kalau menggunakan alat-alat modern yang jadul, HP, gitu, untuk mengatakan nggak sah sebagai manfaat para ulama lebih kuat. Kenapa? Selagi akad nikah itu harus dibangun di atas kehati-hatian. Selagi masih ada kemungkinan kuat untuk adanya penipuan, maka sebaiknya dikatakan nggak sah. Jadi kenapa? Untuk sikap
hati-hatian. Tapi kalau memang yani apa dengan kondisi gambaran yang saya gambarkan tadi, untuk mengatakan enggak sah itu sangat sulit, sangat sulit sekali. Karena ini rentetannya panjang. Rentetannya itu dengan banyak dengan banyak hal dalam dunia syariah, alat-alat modern yang berkembang sekarang itu banyak hal yang akan menjadikan wallahu alam bisawab. Secara umum baru lama kita berselisih tentang masalah ini, tentang alat-alat modern itu antara yang mengatakan sah dengan yang mengatakan tidak sah. Antara yang mengatakan sah dengan yang mengatakan tidak sah. Tapi secara umum secara umum lihat kondisi lapangan. Saya anak-anak secara pribadi lihat kondisi keontentikan alat yang dipakai. Jadi alat yang dipakai apakah itu sisi tipuannya kuat ataukah hampir tidak ada sisi yang menyebabkan dia untuk melakukan kesalahan dalam menggunakan alat-alat yang semacam itu. Makanya di kitab Al-Mawsu' Al-Muyassarah fil Qadaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, ensiklopedia ringan tentang fikih kontemporer. Tatkala bahas masalah ini, itu beliau mengatakan fatwa-fatwa ini harus dibawa kepada teknologi komunikasi zaman dikeluarkannya fatwa. Zaman dikeluarkannya fatwa. Yang Anda katakan tadi. 13 tahun yang lalu itu kondisi alat komunikasi kelas apa? Tahun dikeluarkannya fatwa ini. Kenapa? Fatwa itu bisa berubah. Kalau fatwa itu berkaitan dengan fikih kontemporer, itu bisa berubah dengan perubahan zaman. Bisa jadi kemarin mengatakan nggak boleh, 2 tahun yang akan datang mengatakan boleh. Karena perubahan kondisi. Karena perubahan kondisi yang ada. Wallahu a'lam. Contoh ya, kawan, rokok. Awal munculnya rokok itu rata-rata para ulama itu antara mengatakan boleh atau makruh. Awal-awal munculnya rokok. Yang lucu itu Syekh Ahmad Hasan, pendiri Persis. Ahmad Hasan bapak dari Abdul Qadir Hasan. Syekh Ahmad Hasan itu di Majmu' Fatawa beliau, beliau tatkala ditanya tentang rokok itu jawabannya lucu. Rokok itu mengambil 5 hukum fikih. Kadang-kadang rokok antu wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh, kadang-kadang boleh. Lucu beliau jawab. Iki pipian wong iki pikiranku. Tapi kemudian beliau memberi alasan. Rokok bisa jadi wajib kalau ada orang nggak bisa melakukan sesuatu yang wajib kalau nggak rokok dulu. Lalu kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi wa wajib. Sebuah kewajiban yang nggak bisa dikerjakan tanpa melakukan sesuatu yang lain, maka yang lain jadi wajib. Ini ono wong misalkan Arab Jumatan, itu gak iso engko mesti ngantuk, gak iso konsentrasi dengarkan khutbah. Isoi harus ngerokok sih. Maka ngerokok saat durunge Jumatan wajib kata beliau. Ono sunnah, ono haram, ono makruh gitu. Nah, fatwa itu di zaman itu benar. Wallahi, jangan-jangan seandainya anak ditanya di zaman itu aku menjawab dengan jawaban itu. Kenapa ya, kawan? Rokok itu barang baru di zaman itu. Barang baru. Ke belakang. Ketetapan dari LSM, ketetapan dari dewan-dewan kedokteran, ketetapan dari kedokteran. Mereka sepakat merokok membunuhmu. Sepakat gini. Kemudian masih bertahan dengan fatwanya Ahmad Hasan, masih bertahan dengan fatwanya Fulan wa Allan yang itu difatwakan 20-30 tahun yang lalu. Itu kebodohan fikih. Itu kejemutan fikih. Karena kondisi sekarang berubah. Keterangan tentang masalah itu sudah sangat berbeda. Sangat berbeda. Itu gambaran kecil ya. Itu gambaran kecil. Tapi jangan salahkan fatwa itu dalam artian Ahmad Hasan opo? Kok ngerti fikih? Ya akhi, beliau berfatwa di zaman itu. Dan kita berfatwa di zaman sekarang. Mirip-mirip begini loh. Antum kalau misalkan bicara tentang ilmu psikologi. Apa hukum belajar ilmu psikologi? Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan belajar ilmu psikologi haram. Belajar ilmu kimia haram.
Itu fatwa Ibnu Taimiyah sangat jelas di Majmu' Fatawa. Fatwa Ibnu Taimiyah itu kalau kita bawa ke zaman sekarang diguyu karo kucing. Kenapa? Perlu dicek. Ilmu kimia yang difahami oleh Ibnu Taimiyah di zaman Ibnu Taimiyah, ingat Ibnu Taimiyah hidup di tahun 700. Sekarang kita tahun 1400. 700 tahun yang lalu, ilmu kimia yang dinamakan dengan kimia 700 tahun yang lalu itu kayak apa gambarannya? Dan itu yang difatwakan haram oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau sekarang kemudian kita masih memegang fatwa beliau di zaman ilmu kimia yang sudah menjadi fakultas. Fakultas apa? Belajar kimia itu fakultas apa? Fakultas sainsnya. Sembulah, pokoknya jadi pelajaran sekolah, diajarkan ono keilmuan, ono kurikulum, ono kebakuane, tetap memegang fatwa Ibnu Taimiyah, ya diguyu karo kucing. Ngisin-ngisin ustate, benar. Ngisin-ngisini, gambarnya begitulah. Jadi seorang alim itu berfatwa dengan kondisi lapangan di zamannya. Kondisi lapangan di zamannya. Makanya kalau kadang-kadang Anda mendengar sebagian ikhwah itu mengharamkan yani ilmu falak, belajar ilmu falak. Itu dengan fatwa-fatwa para ulama dahulu bahwasanya belajar ilmu falak itu ilmu nujum dan ilmu nujum itu minas sihr. Itu jadi lucu. Karena ilmu falak zaman sekarang itu ilmu astronomi. Dan ilmu astronomi itu ada kuliah. Masa sak perkuliahan dianggap ilmu dukun. Itu beda jauh, itu beda jauh. Gambarnya begitulah. Jadi gambarnya ini semacam itu. Melihat fatwa para ulama dengan kondisi yang ada di zaman itu, dengan kondisi yang ada di zaman. Jadi ingat ini cerita terakhir, apa? Jadi ingat anak pertama kali punya anak, si Yusuf itu di Al-Furqan tatkala itu semua anak itu jenenge Sito. Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, sing itu ya Hafsah, Aisyah. Pokoknya jenenge iku mesti Sito. Ana punya anak nomor pertama langsung tak jenengi 3 kata. Ini Zaki, Imana, Yusuf itu nama anak yang pertama. 3 kata. Kueger Al-Furqan. Kueger. Ribut tuh ya. Al-Furqan ribut. Apalagi zaman itu zaman senengi asatidah itu tahdir-tahdiran. Zaman seneng tahdir zaman itu. Masya Allah. Gak ngerti asatidah seneng tahdir-tahdiran itu. Oh gak ngerti pokoknya seneng tahdir wong itu. Ribut Al-Furqan. Iku nama apa Ustaz gini. Nama itu terlarang, makruh dan macam-macam. Anaknya senyum aja. Ya asatidzah, makruh dari mana? Nama anak-anak bermasalah di mana? Bermasalah di mana? Ustaz, antum jadi nggak tahu ya? Jadi bahwasanya nama yang double itu terlarang. Jadi kata siapa? Begitu kan? Loh, Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Tasmiyatul Maulud itu mengatakan itu masuk nama terlarang. Anak sini mengatakan, ya Ustaz jangan-jangan anak baca kitab itu sebelum antum. Antum kapan baca kitab itu? Barusan Ustaz. Anak khatam kitab itu 3 tahun yang lalu. Loh, terus cek dulu. Syekh Bakar Abu Zaid mengharamkan atau melarang nama semacam itu double itu. Kenapa? Alasannya apa? Lupa Ustaz. Itu yang masalah. Beliau menyebutkan 2 alasan. 1, karena nama itu fihi syubhah. Ada kerancuan, mana anak, mana bapak, mana kakek. Jadi kan dalam dunia Arab, kalau ada orang namanya Muhammad Saleh Utsaimin, itu berarti Muhammad iku jenenge, Saleh itu bapak Al Utsaimin itu marga. Utsaimin itu marga. Itu kan komunitas orang Arab. Jadi komunitas orang Arab. Jadi makanya anak kalau ketemu dengan masyayikh itu mengatakan ya Ahmad, gitu ya. Ya Ahmad, nama bapak antum itu sudah bagus, sudah Islami. Sabik itu sudah Islami. Jadi Sabik itu sudah Islam, berarti kamu itu dari keluarga yang bukan Joko, bukan kata. Allah senyum aja. Lah kakek kamu itu baru nama Jawa, Siswanto. Gitu. Ya padahal itu namaku. Namaku lengkap. Nama lengkap. Anak senyum. Tak senyumi aja mereka. Barbar karep-karepmu. Daripada gegeran gak paham. Daripada gegeran gak paham. Pernah Ana sama Ustaz Arifin Badri sama Kapolsek Sedawi yang dulu, Wafik Arifin namanya. Wafik Arifin, kemudian beberapa ikhwah kumpul jadi satu. Ada Syekh Abdul Razak Badr di Al-Furqan kali itu.
Ana sama Ustaz Arifin nyanyi sama Ustaz Arifin Badri. Kemudian ada Pak Kapolsek dan ada Syekhun atas kali itu. Ana ingat sekali. Ya, terus itu komentarnya lucu. Masya Allah. Nyanyi Syekh. Coba dia mendengar. Muhammad Arifin nama beliau itu. Muhammad, nama bapak kamu sama dengan nama bapaknya Pak Kapolsek. Nah, aku yang tunggu ya, aku guyu. Karena nama beliau itu Muhammad Arifin Badri. Nama Pak Kapolsek itu Wafik Arifin gitu. Kata beliau ngomentarinya, nama bapak sampean sama dengan nama bapak Kapolsek. Padahal itu nama jenenge karo-karo nih. Nama jenenge karo-karo. Memang adat mereka itu begitu. Adat mereka itu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, kata Syekh Bakar Zaid, nama double itu adatul ajam. Ini laisa min adatina wa huwa adatul ajam. Bukan adatnya kami bangsa Arab, tapi itu adalah adatnya orang-orang ajam, orang-orang non Arab. Baik, ana lur katakan, ya akhi. Nama anak-anak yang panjang itu fihi syubhah untuk orang Indonesia. Ada kerancuan, itu nama bapak, apa nama mbah, apa nama apanya? Ya enggak, Ustaz. Bahkan nama anak yang cuma satu kata itu sebenarnya bermasalah. Loh kok bisa begitu? Iya. Karena nama anak satu kata itu menyelisih adat negeri kita. Adat negeri kita itu ada nama panggilan, ada nama lengkap. Ada nama panggilan, ada nama lengkap. Anaknya sapa Mas jenenge Mas? Hafsah. Lengkapnya apa? Hafsah. Untuk diruwet. Ada salah satu ikhwah di Gresik. Jenenge anak itu Hud. Ini jenenge anak itu Hud. Namanya sapa nak? Hud. Panjangnya sapa? Hud. Nah, jadi ruwet ya. Ini negeri kita itu butuh nama panjang. Ini. Yang kedua, makanya nggak ada kerancuan. Yang kedua, kata beliau bahwa itu bukan adat kita orang Arab, tapi nama yang panjang itu adatnya orang Ajam. Lah sampai orang Arab apa orang Ajam tak kono. Jadi intinya begitulah ya, Pak. Jadi memahami fikih, terutama memahami keterangan dan fatwa para ulama, fahami letak di mana fatwa itu dikeluarkan. Untuk siapa, di zaman apa, kondisinya semacam apa, baru ambil hukumnya. Kalau tidak, kacau memahami fikih itu. Kacau dalam memahami ini fikih. Ya kayak tadi, menukil ucapannya Ibnu Taimiyah mengharamkan kimia, menukil ucapannya Ibnu Taimiyah mengharamkan ilmu psikologi. Ini guyu karo kucing. Jadi karena apa? Ilmu kimia di zaman itu, Ibnu Taimiyah apa alasannya? Tatkala beliau mengharamkan kimia, li'annahu minas sihr. Ilmu kimia itu bagian dari ilmu sihir. Lu kan lucu. Lah kan membicarakan masalah-masalah gaib toh. Apa itu H2O. Ini cambah kecampuran dengan unsur CO2. Dadi ngene. Iku ilmu apa itu? Zaman itu ilmu sihir. Tapi zaman saiki ilmiah, sesuatu yang benar-benar ilmiah. Maka menggunakan fatwa zaman itu untuk zaman sekarang jadi lucu. Ini jadi lucu. Ngomong apa ndak detik ini? Gara-gara alat komunikasi modern ya. Ya wes lah, insyaallah. Intinya begitulah. Jadi intinya semacam itu. Sarang-sarang ngomong-ngomong rotok serius titik. Tapi kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.